Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kita sudah bersama Allah, maka Allah pasti menolong kepada kita. Karena hidup ini tidak mudah menjalani kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini memang tidak bisa ditempuh dengan kekuatan diri kita sendiri. Jika kita sudah bersama Allah, maka Allah pasti melindungi diri kita. Karena pelindung yang terbaik itu Allah. Kita tidak mungkin berharap dilindungi oleh selain Allah. Dan kemudian Allah pasti menyelamatkan kita. Karena banyak hal yang di luar kekuasaan kita sendiri. Banyak hal yang kita sendiri tidak mampu menyelamatkan perjalanan hidup kita ini. Itulah sebabnya kita berharap diselamatkan oleh Allah. Jika kita sudah bersama Allah, maka perjalanan hidup kita di dunia ini pasti selamat. Nah, kedua, yang kemudian Allah pasti memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikasihani oleh Allah, yang sudah mendekat kepada Allah. Jadi jika kita sudah bersama Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kita harus bagaimana dalam melanjutkan perjalanan hidup kita selanjutnya ini. Karena perjalanan hidup kita itu kita tidak tahu sampai sejauh apa kita akan hidup di dunia ini. Tetapi setiap langkah, setiap bertambahnya waktu, kita pasti membutuhkan petunjuk-petunjuk baru dalam mengarungi samudera kehidupan yang luar biasa banyak tantangannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Pelajaran tentang tahajud ini masih dapat kita lanjutkan, dapat kita teruskan. Karena pelajaran tentang ilmu sholat tahajud ini sungguh masih banyak sekali yang harus dipelajari, yang harus disampaikan. Jadi yang kedua, kita berterima kasih kepada para netizen yang selalu bertambah dari waktu ke waktu. Video-video kami itu ternyata dari hari ke hari itu semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang menyimak. Kata beberapa netizen itu, kami terus menyimak Pak Ustadz, katanya. Ya baik, alhamdulillah baik. Nah, sekarang ini sudah sekitar 53 video yang ada di channel Motivator Tahajud. Jadi saudara-saudaraku yang sudah bergabung di channel tersebut bisa mengajak rekan-rekannya, saudara-saudaranya untuk ikut belajar tentang ilmu sholat tahajud ini. Prinsipnya adalah semakin banyak
ilmu tentang sholat tahajud yang kita kuasai, semakin banyak ilmu tentang sholat tahajud yang kita ketahui, maka kita akan semakin termotivasi untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat-sangat istimewa sekali. Merupakan amal ibadah kemuliaan. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat tambahan, mohon maaf, kami berbeda pendapat. Kalau kami menemukan suatu buku yang luar biasa itu, judulnya itu sholat tahajud, sholat kemuliaan. Nah, mengapa tidak disebut sebagai sholat tambahan? Karena ternyata dalam sejarah sholat tahajud itu, sholat tahajud merupakan amalan pertama, amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah sebelum amal-amal ibadah yang lainnya, seperti sholat Jumat, sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat tahajud ini merupakan kewajiban pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Itulah sebabnya dalam sejarah sholat tahajud ini merupakan amal ibadah yang pertama kali wajib dikerjakan. Yang kemudian keistimewaan sholat tahajud ini dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain adalah menurut petunjuk Al-Quran, sholat yang harus dikerjakan berdirinya yang lama. Wah, ini luar biasa. Seorang ustadz yang sangat terkenal itu pernah menjelaskannya bahwa bedanya sholat tahajud dengan sholat-sholat yang lain itu, sholat tahajud itu berdirinya harus yang lama. Bahkan dalam suatu hadis juga disebutkan ya, saking lamanya Nabi Muhammad berdiri ketika mengerjakan sholat tahajud itu sampai kakinya pegal-pegal ini, hamba disebutkan begitu. Memang itulah yang menjadikan sholat tahajud itu sholat yang sangat istimewa sekali. Nah, ada pertanyaan kepada kami itu, nah kalau sholat tahajud itu lama berdirinya terus itu bagaimana gitu? Ya kalau yang sanggup membaca surat Al-Baqarah utuh 286 ayat itu ya dibaca semua setelah membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita belum sanggup, itu ada solusinya ternyata. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama ya, kemudian kita membaca surat pendek. Misalnya surat Al-Ikhlas gitu ya. Qul huwallahu ahad dan seterusnya itu. Nah, itu dibaca berulang-ulang 20 kali atau 30 kali. Jadi sekali berdiri kita di rakaat pertama itu kita berdirinya lama itu. Ya, setelah membaca surat Al-Ikhlas itu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Sampai 20 kali atau 30 kali atau 40 kali. Nah, itu menurut petunjuk Al-Qur'an, Jadi sangat luar biasa sholat tahajud itu. Nah, kemudian seperti biasa, dasar hukum, kalau ada orang yang menanyakan dalilnya perintah sholat tahajud itu di mana? Banyak ayat yang menjelaskan tentang sholat tahajud nih. Tetapi yang jelas dalam buku sejarah sholat itu, informasi tentang perintah sholat tahajud itu di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Nah, di dalam surat Al-Muzammil itu, kalau menurut petunjuknya ya, menurut petunjuk Al-Qur'annya itu, sholat tahajud itu separuh waktu dari separuh malam hari, separuh waktu malam hari. Jadi kalau satu malam itu dihitung dari adzan isya sampai adzan subuh, itu ada 9 jam itu. Nah, kalau begitu minimal sholat tahajud itu 4,5 jam di malam hari. Boleh ditambah lebih atau boleh dikurangi. Tapi yang baru belajar 2 rakaat juga boleh ya. 2 rakaat boleh. Karena melaksanakan perintah Allah itu bangun malam dan sholat tahajud. Yang paling penting ada kepastian dari Allah bahwa jika sudah sholat tahajud, maka orang tersebut itu akan dibimbing oleh Allah, akan selalu dibimbing oleh Allah untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mencapai derajat yang memang tidak ada yang mudah mencapai segala sesuatu di dunia ini. Nah, kemudian keistimewaan sholat tahajud ini apa? Tidak mengenal hari libur. Itu yang luar biasa. Jadi meskipun tanggal merah tetap sholat tahajud malamnya. Ibaratnya gitu. Terus kalau di bulan Ramadan, meskipun malamnya sudah taraweh, jam 2 itu tetap sholat tahajud. Itu yang luar biasa. Meskipun paginya sholat Idul Fitri atau Idul Adha, malamnya tetap pada sholat tahajud. Nah, karena perintah Allah itu wa minal laili fatahajjad bihi, di sebagian besar waktu malam hari. Nah, sholat tahajud itu tujuan akhirnya apa? Ini paling penting ini. Karena ibadah itu ternyata ada hitung-hitungan untung ruginya. Ada seorang ustaz menjelaskan itu. Jadi rugi besar kalau kamu malam-malam tidak sholat tahajud. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau kita mengerjakan sholat tahajud, kita untung besar itu. Artinya ya. Jadi arti positifnya, arti negatifnya. Nah, jadi sholat tahajud itu perintah Allah yang sampai detik ini tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Itu kata kuncinya. Seluruh isi Al-Quran
dicari ayatnya, tidak ada ayat yang membatalkan perintah sholat tahajud itu. Artinya apa? Artinya sholat tahajud itu sudah menjadi keputusan yang final dari Allah, bahwa kita-kita yang sudah mengaku beriman ini sudah menyatakan sebagai orang Islam, malam-malam wajib sholat tahajud, harus sholat tahajud. Itu kalau kita mau mengikuti Al-Quran. Yang luar biasa lagi, Nabi Muhammad itu sudah memberi contoh ya. Sudah memberi contoh tiap malam sholat tahajud selama beliau hidup di dunia ini. Bahkan beliau itu membangunkan istrinya, membangunkan putrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anak-anaknya. Jadi satu keluarga itu tahajud semua. Nah, itu yang perlu kita contoh. Kalau kita sebagai kepala keluarga ya, kita mempunyai tugas untuk membangunkan yang masih tertidur. Nah, itu sholat tahajud yang perlu kita selalu ingat. Selalu kita ingat, sholat tahajud itu merupakan sholat yang sangat istimewa sekali. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan surat Al-Fatihah dulu. Karena kalau kita mau mempelajari suatu ilmunya Allah ya, pelajaran dari Allah itu jauh lebih baik kalau dibacakan surat Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian tidak lupa kita juga wajib menyampaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik bagi kita-kita yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita sudah semakin jauh belajar tentang sholat tahajud ini. Nah, sholat tahajud itu bahkan disebut di dalam Al-Quran itu sebagai kunci untuk membuka pintu surga. Nah, tentu ini bahasa metafora ya, bahasa kiasan ya. Bahwa maksudnya kalau orang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam terus selama hidup di dunia ini dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, itu pasti masuk surga itu. Karena dalam bahasa metafora itu sudah pegang kuncinya itu, Makanya masjid di perumahan saya itu disebutnya Masjid Miftahul Jannah. Masjid pintu kunci. Miftah itu kunci ya, kuncinya surga ya. Nah,
banyak orang mempunyai pemahaman ya, mempunyai pendapat, mempunyai pemikiran bahwa surga itu urusan nanti. Urusan nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, ternyata pemahaman yang lebih luas dari surga adalah surga itu adalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga itu sekali lagi tidak merujuk kepada suatu tempat. Misalnya surga itu di mana? Di Jakarta, Pak. Bukan begitu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup saat ini ya, apakah di Pulau Jawa atau di luar Jawa atau di Kalimantan atau di Sulawesi itu, atau bahkan di Papua ya, itu kalau kita hidup dalam keadaan penuh kenikmatan, itu kita hidup di surga itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kebiasaan orang-orang yang hidup di surga itu malam-malam bangun dan mendirikan sholat tahajud. Itu artinya apa? Artinya surga itu maksudnya kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan itu baru bisa dicapai kalau kita malam-malam sudah tahajud itu. Nah, bagaimana membuktikan kebenaran ayat tersebut? Nah, membuktikan kebenaran ayat-ayat tersebut, lihatlah orang-orang yang tidak pernah sholat tahajud itu, bagaimana akhir perjalanan hidupnya. Nah, itu ternyata akhir perjalanan hidup orang-orang yang tidak tahajud itu memasuki kehidupan yang sengsara, memasuki kehidupan yang tidak enak, memasuki kehidupan yang penuh dengan kesedihan, memasuki kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, itulah neraka. Jadi Allah itu menciptakan berbagai jenis penyakit ya. Ada penyakit kanker, ada penyakit stroke, ada penyakit gagal ginjal, ada penyakit kanker otak, ada penyakit serangan jantung dan sebagainya, itu untuk menghukum orang-orang yang tidak mau sholat tahajud itu. Nah, di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi, di sana banyak pelajaran yang bisa kita petik ya, Pak. Yang pertama, bahwa orang-orang yang hidupnya diberi banyak kenikmatan, orang-orang yang hidupnya diberi banyak kesenangan, itu orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang benar, hidup dengan cara-cara yang baik, hidup di jalan yang benar, atau masyarakat sudah mengenalnya itu hidup di jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jangan dibayangkan jalan tol lurus jalannya gitu. Nah, itu suatu istilah atau suatu perumpamaan itu loh. Suatu perumpamaan yang menggambarkan cara-cara hidup yang benar. Nah, cara-cara hidup yang benar itu tentu saja
menurut Allah karena yang menciptakan alam semesta seluruhnya ini, menciptakan manusia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau selama ini masyarakat luas memahami ya, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal tanah itu, diciptakan dari tanah itu, ternyata ada ahli Al-Quran yang sangat mendalam ilmunya tuh, bahwa selama ini mohon maaf ya, terjemahan Al-Quran itu manusia diciptakan min tin, manusia diciptakan min salsa ya, manusia diciptakan min fahar ya. Itu semua diterjemahkan dari tanah, Pak Andi. Padahal katanya beda itu, kata-katanya beda itu. Nah, itu pernah membuat saya penasaran, Pak Andi. Itu masa dari tanah terus dibentuk menjadi wujud manusia ya, ada kepalanya, ada kakinya. Kemudian ditiupkan roh. Allah meniupkan roh ke patung itu, terus hidup gitu. Nah, ternyata kalau kita belajar sama yang orang ilmunya lebih tinggi lagi itu enggak begitu, Pak Andi. Jadi manusia itu asal-usulnya tuh diciptakan dari unsur-unsur kimia. Ada hidrogen, ada karbon gitu, ada magnesium. Nah, zat-zat kimia tadi itu yang disebut di dalam Al-Quran itu kemudian bersenyawa gitu loh, disatukan gitu ya kan, dari unsur-unsur kimia macam-macam tadi itu, sehingga akhirnya terbentuk menjadi manusia kecil, menjadi janin yang terus tumbuh gitu kan. Akhirnya menjadi kita ini, Pak Andi, besar gini gitu. Jadi segala sesuatu itu ternyata diciptakan dari yang kecil, Pak Andi. Pak Yusuf, tidak ada yang tiba-tiba terjadi gitu, nggak ada. Nah, itulah yang kemudian orang yang berilmu itu terheran-heran ya. Loh, zaman Nabi Muhammad itu kan ilmu kedokteran belum ada. Loh, kok bisa menerangkan Nabi Muhammad itu? Nah, itu kalau bukan dari Allah tidak mungkin itu ilmunya itu. Karena pada zaman Nabi Muhammad itu zaman jahiliyah ya, makanya zaman kebodohan ya. Masih banyak orang yang bodoh, Pak Andi. Nah, itu diterangkan begitu. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama di seluruh Indonesia ini, banyak yang bertanya, apakah motivator tahajud siap hadir untuk diundang dimanapun? Ya benar, kita siap hadir seandainya ada yang mengundang untuk mengadakan pengajian khusus tentang tahajud. Dan insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah. Salam tahajud. Belum paham. Nah, baru sekarang ini orang mulai mengerti ya. Oh, wah biasa Tuhan tuh menciptakan manusia itu dari zat-zat kimia yang kemudian yang kecil-kecil itu kan bersatu, akhirnya terbentuk janin, akhirnya terbentuk manusia. Nah, apa yang pelajaran yang kita petik dari surat Al-Fatihah tadi itu? Bahwa orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar, hidup dengan cara-cara yang tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak
mengerjakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah itu adalah orang-orang yang hidup dengan cara-cara tidak benar. Nah, akibatnya Allah akan marah sekali, atau bahasa Al-Fatihahnya itu Allah murka kepada mereka. Kemudian mereka, ya kalau Allah sudah murka, maka orang-orang tersebut akan dihukum, akan dihukumnya itu di dunia ini juga, Pak. Jadi dihukumnya itu orang-orang yang salah hidupnya di dunia itu dihukumnya tidak nanti setelah meninggal dunia, bahkan di dunia ini juga. Nah, kemudian orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar itu adalah golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui apa itu? Orang yang tidak mengetahui isinya Al-Quran ternyata. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang muslim adalah berjuang setahap demi setahap memahami isinya Al-Quran. Nah, itu. Nah, itulah yang menjadi ketentuan dari Allah, ya, menjadi ketentuan yang pasti dari Allah. Dan bahkan surat Al-Fatihah itu menjadi surat yang final, itu menjadi hukum yang tetap sampai dunia ini berakhir. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi baru lagi, tidak ada kitab suci baru lagi. Al-Quran itu menjadi kitab suci yang final, yang akan menjadi pedoman bagi orang-orang yang hidup sekarang, masa yang akan datang sampai dunia ini berakhir. Karena segala sesuatu pasti ada akhirnya. Hanya Allah yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Dan baiklah saudara-saudaraku, setelah kita semakin jauh mendalami ilmu tahajud ini, ternyata ilmu tentang ini juga berkaitan dengan ayat-ayat yang lain di dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu saling memperkuat. Jadi kita semakin yakin bahwa perintah sholat tahajud itu benar-benar perintah Allah, ya. Yang kedua, tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak pernah digantikan oleh ibadah yang lain. Dan sholat tahajud ya sholat tahajud. Ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung rahasia, ya, bahwa mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu termasuk salah satu cara-cara hidup yang benar, cara-cara hidup yang baik. Itu. Nah, tentu saja dalam bahasa Al-Qur'annya, orang-orang yang sudah menempuh jalan hidup yang benar tadi akan mendapat banyak sekali kenikmatan hidup dari Allah. Yang kedua, tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, itu. Jadi dalam perjalanan hidupnya sampai akhir nanti itu, orang-orang tersebut tidak akan dihukum oleh Allah dengan hukuman apapun. Tidak akan pernah disiksa dengan siksaan apapun. Nah, itulah kebenaran dari ayat-ayat suci Al-Quran.
Baiklah, saudara-saudaraku, kita lanjutkan. Jadi perjuangan kita hidup di dunia ini tidak sekedar bagaimana mencari uang, mencari rezeki, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita mencari keuntungan yang banyak. Tidak, ternyata ada perjuangan lain yang melebihi semua yang sudah dikerjakan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu berjuang bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama itu. Jadi kalau kita cermati pesan Allah di dalam Al-Quran itu, kita manusia di siang hari disuruh bekerja, mencari nafkah, bahasa mudahnya ya. Tetapi di waktu malam hari kita itu punya kewajiban bangun dari tidur kita dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, ternyata pelajaran tentang bangun malam itu sangat penting sekali. Bahkan Allah memberikan resep itu, kalau kamu selama hidup di dunia tidak akan sakit, tidak akan pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami musibah, itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari, yaitu sepertiga untuk tidur, sepertiganya untuk mengerjakan tahajud. Sepertiga itu berarti 3 jam. Kan cukup ya untuk yang sudah berkeluarga, mau istrinya cukup ya Pak Andi ya, 3 jam ya. Jadi Allah itu luar biasa itu. Udah pokoknya kamu di malam hari punya waktu bebas 3 jam. Nah, ada orang yang bertanya, Pak Andi, nah kalau yang sudah menikah, lu mosok malam-malam cuma tahajud saja gitu. Wah, itu salah, saya bilang gitu. Ya tidak begitu. Kan waktu bisa diatur kan. Menemui istri kita, bahasa mudahnya itu, apa di awal atau di akhir gitu ya kan. Nah itu, jadi saya pikir cukup leluasa lah 3 jam itu ya, misalnya ya Pak Andi ya. 3 jam itu waktu yang cukup lama lah. Nah jadi kita hidup di dunia ini tujuannya sangat jelas ya tuh. Jangan sampai kita hidup sengsara di dunia ini. Itu singkat ceritanya, singkat katanya. Karena kalau sampai kita hidup di dunia ini sengsara, berarti kita ada kesalahan meninggalkan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu segala-galanya ternyata. Kenapa? Karena segala-galanya. Karena di saat itulah semua kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu nggak mungkin lepas dari kesalahan, ya oke lah, saya sependapat lah. Tetapi ingat, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kesalahan-kesalahan hidup kita itu tidak diampuni oleh Allah, kita pasti dihukum oleh Allah. Nah, hukuman Allah itu berupa siksaan hidup di dunia, dijadikan sengsara hidup kita. Nah itu, jadi sholat tahajud itu segala-galanya. Karena pada saat itulah Allah itu mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak dihukum oleh Allah.
Kemudian doa-doa yang kita sampaikan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, terus banyak buku yang menjelaskan ya bahwa tujuan akhir atau target akhir kita berjuang malam-malam mengerjakan sholat tahajud itu untuk mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Saya mikir-mikir ya, ini menerjemahkannya itu masih belum tepat menurut saya. Karena ternyata akhir dari buah dari kita berjuang mengerjakan sholat tahajud itu akhirnya untuk mendapatkan kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia di dunia ini. Nah, terus banyak yang bertanya, Pak Andi, kehidupan yang mulia itu seperti apa katanya? Tanyanya itu. Saya minta contohnya, nggak usah tenang. Saya memberi contohnya gini. Ada 2 orang. Yang satu sehat. Yang satu sedang kena stroke. Terus tidak bisa bangun-bangun gitu ya. Itu mana yang mulia? Yang kena stroke atau orang yang sehat itu? Itu Bapak itu bisa menjawab dengan benar, Pak Andi. Pak Yosef. Ya yang sehat itu yang mulia gitu. Nah, Bapak sudah tahu kan. Saya tidak perlu berumit-rumit menjelaskan kehidupan yang mulia itu seperti apa. Dan contohnya kehidupan yang mulia itu, saya kasih contoh lagi, Pak Andi. Coba Bapak bandingkan. Ada seorang kakek-kakek, umurnya 95 tahun. Hidup di tengah sawah, di rumah gubuk. Nah, kalau bahasa Sundanya itu, di rumah dari bambu ya, dari awi itu ya. Terus ada orang umurnya 95 tahun juga. Hidup di rumah yang bagus di kota. Itu mulia mana orang yang hidupnya, ini contoh ya untuk perbandingan, orang yang hidupnya mewah sama orang yang hidupnya sengsara tadi. Sama-sama hidup sama gitu. Bapak itu menjawab, ya mulia yang hidup dalam keadaan baik itu. Ya kalau saya hidup di gubuk-gubuk di pinggir sungai di Jogja gitu ya Pak Andi ya. Kan tanah itu di pinggir sungai, ya bukan meremehkan ya. Itu kan suatu ilustrasi lah ya menurut saya. Tapi paling tepat itu menjelaskan hidup yang mulia itu orang yang sehat dengan orang yang sakit, Pak Andi. Ya, kalau itu kan universal itu ya, umum lah di mana-mana. Kalau ada orang yang, ya mohon maaf ya, ada orang yang kena penyakit diabetes, terus kakinya tuh dipotong Pak Andi, karena busuk Pak Andi katanya, kata dokternya ya, saya bukan dokter ya. Sama orang yang sehat, nggak kena penyakit diabetes, kakinya utuh, dua-duanya utuh, itu lebih mulia mana 2 orang itu? Nah tentu lebih mulia yang tetap sehat ya Pak Andi ya. Pak Yosef lah Sugeng. Itulah menggambarkan kehidupan yang mulia. Jadi sholat tahajud itu yang dipahami selama ini untuk mendapatkan makom mahmudah itu dipahami sebagai tempat yang terpuji, tempat yang lain itu ya tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi memaknainya yaitu kehidupan yang elah, kehidupan yang mulia. Nah, kemudian
jauh-jauh hari itu kita harus menemukan rahasia hidup supaya kita itu nanti hidupnya enak, hidupnya tidak sengsara. Nah, itu resepnya cuma satu, yaitu malam-malam berjuang bangun dan malam-malam mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, ada pertanyaan juga, apakah ada resep lain supaya kita itu hidupnya sukses, hidupnya enak gitu? Kalau saya cermati ya, itu di mana-mana sekarang banyak orang menghadiri seminar sukses gitu. Nah, setelah saya ikuti, itu sukses menurut pikiran manusia, Pak Andi, Pak Yosep. Jadi bukan menurut petunjuk Allah itu. Nah, ternyata tidak ada yang mengajarkan sholat tahajud, Pak Andi. Nah, ini. Jadi sukses itu kita harus, yang saya catat ya, kita harus berpikir positif katanya. Kita harus punya cita-cita yang melampaui batas katanya. Kita harus terus berjuang katanya. Wah, ini kan cara-cara manusia kan. Kalau menurut Al-Quran ya, bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud, nanti segala urusan kita itu akan diurus oleh Allah gitu. Sehingga kita akhirnya menjadi manusia-manusia yang terbaik di bidangnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan bahwa kunci pintu surga itu adalah sholat tahajud, nah tentu saja kita harus mendapatkan kunci tersebut. Saya pernah datang ke pinggir jalan itu, ketemu ada tukang kunci itu. Aduh, saya tanya, Pak, kalau saya pesen kunci surga aja nggak di pintu surga? Ketawa aja kalau ya. Ini kunci pintu buatan manusia semua lah bilang. Ya berarti pinter sih Bapak itu. Yang saya here ya Pak ya, bercanda ya Pak ya, nggak apa-apa katanya. Dia ahli kunci, tapi tidak bisa membuat kunci pintu surga gitu kan. Nah itu. Nah, jadi surga itu merupakan simbol ya, merupakan simbol kehidupan yang enak itu. Simbol kehidupan yang enak. Kayak misalnya orang sukses, duitnya banyak, miliaran, triliunan, tapi banyak pantangannya. Tidak boleh minum yang manis Pak Andin. Begitu minum yang manis, haram katanya. Dah, Bapak ini gimana? Saya pernah berani taruhan sama orang itu. Saya berani Pak minum air manis setiap hari. Loh kok bisa? Ya saya malamnya sholat tahajud dan semua penyakit diusir sama Allah. Itu si bapak itu sampai tertegun Pak Adi. Nah, yang benar Pak Haji katanya. Ya masa saya bohong gitu. Jadi saya pernah membuktikan kumpul sama banyak orang itu makan durian itu cuma satu Pak Adi. Kan kalau saya kan, ini saya ya bukan ria ya, bukan sombong ya. Ini utuh saya habisin, saya berani itu. Banyak yang nggak percaya Pak Andi. Wah bahaya Pak, nanti Bapak kena serangan jantung malah kita repot semua katanya. Ya enggak kan, malam-malamnya saya sudah tahajud, dia bilang gitu. Nah itu, terus saya membuktikan Pak Andi. Saya makan satu buah besar itu nggak apa-apa Pak Andi. Ya bukan ria ya, bukan sombong ya.
Nah, teman-teman saya yang lain tuh makan satu aja, oh sudah cukup, saya nggak berani katanya. Ya sudah berarti. Itu contoh sederhananya ya Pak Andi ya, bahwa kalau kita malam-malam sudah sholat tahajud itu jangan takut sama kolesterol gitu. Mau makan udang aja takut Pak Andi. Jadi cerita kehidupannya. Jadi mau makan apa lagi ya? Minuman manis itu gulanya harus dari gula tiruan atau apa, bukan gula dari tebu gitu. Jadi akhirnya pas waktunya punya banyak uang, banyak pantangannya Pak Ali. Nah kan repot Pak Ali. Pas waktunya punya uang banyak, wah ini nggak boleh, ini takut makan, ya silakan aja kalau udah takut ya. Nah, kemudian jadi surga tadi sekali lagi simbol ya, simbol kehidupan yang penuh dengan kenikmatan ya kan. Nah, yang saya heran tuh ya, mungkin saya terlalu sederhana ya berpikirnya. Orang-orang yang kena stroke itu orang-orang yang sudah nggak bisa apa-apa lagi di rumah itu tidak menyadari Pak Andi, tidak menyadari kenapa saya kok bisa stroke gitu. Nah itu pernah ada yang tanya ke saya, ya mohon maaf ya Bapak kalau saya boleh menjelaskan ya, karena Bapak yang bertanya. Jadi stroke itu apa yang Bapak alami sekarang itu, Bapak sedang dihukum oleh Allah. Saya bilang, kaget Pak Andi. Lah salah saya apa katanya? Kalau istilahnya Pak Haji itu kok dihukum gitu ya. Salah saya apa? Saya tahu Pak Haji ya. Nah, saya bilang gini, Bapak malam-malam pasti nggak tahajud gitu. Kok tahu? Gitu ya. Ya tahu. Kan orang yang nggak tahajud itu akhirnya ketahuan. Nah itu saya bilang gitu. Orang yang malam-malam nggak mau tahajud, nanti akhirnya ketahuan. Mau ngaku gelarnya profesor, mau ngaku gelarnya Kiai Haji, kalau malam nggak tahajud, stroke akhir perjalanan hidupnya itu. Nah itu. Nah kemudian bahasa yang lebih halus lagi, orang-orang yang memasuki kehidupan yang sengsara itu memasuki kehidupan neraka itu. Bahasa bahasa simbol agamanya. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kebiasaan orang-orang yang hidup di surga itu adalah mengerjakan sholat tahajud. Nah, kita memahami secara negatifnya ya. Jadi kalau ada kalimat positif Pak Yosep, kita kalimat negatifnya apa berarti? Nah, berarti kalimat negatifnya itu kebiasaan orang-orang yang hidupnya sengsara itu tidak pernah sholat tahajud. Itu cara membaca Al-Quran ya. Dan itu sudah terbukti. Jadi bukan sekedar pernyataannya, bukan sekedar pernyataan. Kalau ada pernyataan orang-orang yang bangun malam dan mengerjakan tahajud itu pada akhirnya hidupnya tidak akan sengsara. Nah sebaliknya yang dikatakan itu pada akhirnya perjalanan hidupnya itu sengsara itu. Nah itulah sebabnya ya, manusia yang sedang enak-enaknya tidur nyenyak di malam hari itu, kemarin ketemu orang saya, dia mengatakan begini Pak Yosep. Nah iya ya kalau dipikir-pikir ya, jam 3 kok kita disuruh bangun katanya. Jam 3 malam disuruh bangun katanya.
Memangnya kenapa, Pak? Lah pada saat itulah manusia itu sedang enak-enaknya tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Loh, mengapa disuruh bangun? Ya itulah Allah, kata saya. Jadi kalau malam-malam kita kebanyakan tidur, itu risikonya kita sakit, Pak. Nah, terus saya bilang, saya akan buktikan pernyataan Pak Ustadz, katanya. Mana buktinya orang-orang yang silakan aja diteliti. Karena bukti-bukti itu ada di sekitar kita, ya, Bang. Ya kan? Bukti-bukti orang yang akhirnya jatuh sakit berat itu karena kebanyakan tidur sih, Bang, ke malam hari. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan kita itu, apakah ada resep yang lain selain sholat tahajud itu yang menjamin kita itu akan tetap sehat sampai akhir hayat kita itu. Nah, itu bapak-bapak yang diskusi dengan saya itu Pak Ali menyerah, Pak Ali. Setahu saya nggak ada, katanya. Kemarin tetangga saya, Pak Andi, beli sepeda yang 20 juta, Pak Andi. Beli sepeda itu. Terus dia dengan bangganya menemui saya. Nih Pak Haji, saya sehat. Tiap hari naik sepeda 10 kilo, katanya. Kemarin saya dapat kabar, Pak Andi. Beliau kena serangan jantung, meninggal dunia. Ya ampun itu. Nah, jadi olahraga itu bukan resep untuk menjamin kita sehat, Pak Andi. Malah ada artis terkenal, ya ini bukan menjelek-jelekan orang ya, membahas orang. Malam-malam olahraga malah meninggal, Pak, dia itu. Berarti kan masa orang nggak berpikir kan bahwa kalau olahraga itu bukan satu-satunya resep untuk tetap bertahan sehat itu loh. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Andi. Pak Yosep, apakah ada sholat yang memberikan jaminan pelakunya pasti masuk surga? Wah, itu saya kaget, itu ada pertanyaan gitu, Pak Andi. Jadi yang selama ini dipahami orang-orang ya, katanya semua ibadah itu belum tentu, Pak Andi. Belum tentu. Apa dapat hadiah dari Allah? Waduh, ini melemahkan semangat orang yang beribadah. Terus saya jawab, saya memberikan jawaban yang pasti, Pak Haji. Dari sholat yang memberikan jaminan kepastian pelakunya pasti masuk surga itu sholat tahajud. Cuma sholat tahajud ya. Kenapa? Karena disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Jadi tidak berarti kita tidak memperhatikan sholat-sholat yang lain ya. Sholat yang lain itu diperintahkan Allah, tapi pahalanya masih dirahasiakan oleh Allah, ya tak? Misalnya orang diperintah sholat Jumat, janganlah sholat Jumat di hari Jumat. Kita kerjakan aja, ya kan? Bahwa ada pahalanya pasti, tetapi pahalanya apa? Setahu saya orang sholat Jumat itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi kalau sholat tahajud pasti disebut. Yaitu jaminan masuk surga. Itu ada ayatnya, Bang. Sehingga kita tidak ragu lagi bahwa sholat tahajud ini memang sholat yang sangat istimewa. Bahkan ada ulama terkenal juga dari Jawa Barat tuh yang berpesan tuh.
Jangan cuma mengerjakan sholat wajib 5 waktu katanya. Jangan cuma itu. Kerjakan tahajud juga ya. Nah, juga ada ulama yang sangat terkenal itu sarannya luar biasa. Sholat tahajud itu segala-galanya bagi kamu katanya. Wah itu saya catat dalam hati Pak Andi. Ya karena wah benar itu beliau mengatakannya itu. Karena beliau juga pelaku sholat tahajud itu. Nah jadi beliau sampai mengatakan segala-galanya sholat tahajud itu. Nah kemudian ketika sebagian besar manusia itu sedang enak-enaknya tidur di waktu malam hari, Allah tuh menyuruh bangunlah kamu. Bahasa Al-Qur'annya itu di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang diselimuti segala macam masalah. Jadi orang hidup di dunia ini kalau mau dicatat satu persatu itu masalah yang dihadapi itu banyak sekali. Nah itu dikatakan sebagai menyelimuti orang itu. Nah seandainya orang itu mengerti maksud menyelimuti itu maka akan bangun Pak. Wah saya harus bangun ini. Jangan sampai saya roboh dalam perjalanan hidup di dunia ini. Nah itu. Jadi kalau kita perhatikan itu perjalanan hidup manusia ini kan jasmani dan rohani ya kan. Nah jasmani itu kalau dibiarkan terus tambah tahun tambah hari tambah rusak Pak Andi. Nah itu banyak yang tidak menyadari Pak Yosef bahwa tugas paling berat kita itu menjaga kesehatan tubuh kita ini. Ya, ada pengusaha besar itu pernah menyatakan begini Pak Andi. Waktu mudanya nyari duit sebanyak-banyaknya Pak Andi. Nyari uang banyak-banyaknya. Ya terus waktu tuanya sakit-sakitan, sakit inilah, sakit itulah. Apa aja sakit katanya. Akhirnya duit saya habis katanya. Artinya gini loh. Masa muda itu masanya mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi di masa tua menghabiskan uang sebanyak-banyaknya. Sampai dia cerita sampai saya itu udah nggak punya uang lagi Pak Andi. Terus minta uang anak-anaknya alasan Pak Andi. Waduh saya sendiri banyak kebutuhannya ayah katanya. Akhirnya punya anak 12 Pak Andi. Satu pun tidak ada ya sanggup mengobati ayahnya itu. Karena sakitnya itu butuh uang miliaran Pak Andi. Nah itu. Nah jadi akhirnya kita harus belajar kepada orang-orang yang jauh di muka daripada kita ya kan. Akhirnya apa Pak Andi? Pak Yosef mohon maaf. Akhirnya si bapak itu dikirim anaknya ke panti jompo Pak Andi. Ya ampun. Jadi punya anak 12 Pak Andi. Satu pun tidak ada yang sanggup ngurus bapaknya. Akhirnya gimana ceritanya terus akhirnya si bapak itu mendarat si panti jompo itu. Nah itu. Nah itu jadi perjalanan hidup kita harus belajar dari perjalanan hidup orang-orang
yang sudah jauh di depan kita itu. Nah kemudian, ini, jadi kejadian-kejadian yang tidak baik, kejadian-kejadian yang buruk itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita, Pak Yosef. Itu kok ada kejadian seperti itu loh. Tapi sebagian besar orang itu ternyata menganggap kejadian-kejadian ada orang sakit parah itu dianggap kejadian biasa, Pak Andi. Padahal itu kejadian yang luar biasa ini. Kejadian yang Masya Allah dahsyatnya itu. Nah, akhirnya kita menjadi sangat yakin ya bahwa Allah itulah Rob pemelihara seluruh alam semesta ini. Jadi siapakah yang akan menjaga jantung kita? Siapakah yang akan memelihara paru-paru kita? Siapakah yang akan menjaga organ-organ tubuh kita? Ya cuma Allah yang sanggup ya. Enggak ada ya. Meskipun kita punya duit ratusan miliar, Pak Andi, mau beli obat apa kita itu? Enggak ada obatnya. Gitu. Nah, kemudian jadi singkat cerita itu, jangan sampai kita itu hidup di dunia ini asal hidup, Pak Andi. Ya, karena kita kalau asal hidup berarti hidup kita nanti asal-asalan gitu. Ya kan? Jangan sampai kita itu hidup tidak mengikuti petunjuk Allah. Kalau bahasa Sundanya itu ada itu, Pak Andi. Hidup karep sorangan. Itu ketawa. Wah, ini istilahnya kok bisa gitu katanya. Ya, kalau orang Jawa hidup sakarepe udele dhewe. Ayo. Hidup semaunya sendiri loh. Nah, baiklah saudara-saudara sesama umat manusia ya di seluruh dunia ya, karena YouTube ini ternyata dilihat oleh orang-orang yang daya jangkaunya luar biasa ya, YouTube ini sampai ke seluruh dunia gitu. Baiklah, kita tutup pelajaran sholat tahajud pada hari ini. Kita semakin mengerti ya betapa pentingnya sholat tahajud itu, tanpa kita mengabaikan sholat-sholat yang lain. Karena kebetulan kita fokus mempelajari sholat tahajud ya. Saya yakin kajian tentang sholat subuh, kajian tentang sholat duhur, kajian sholat asar, maghrib, isya itu, bahkan sholat Jumat itu banyak sekali itu. Cuma kita fokus pada spesialisasi memahami sholat tahajudnya dan rahasia-rahasia tadi. Yang jelas semua yang buku-buku sebutkan tuh keistimewaan sholat tahajud itu harus kita cermati juga bahasa negatifnya. Bahasa negatifnya itu begini Pak Andi, Pak Efeb. Jadi kalau salah satu keistimewaan sholat itu, orang yang sudah tahajud itu hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Ya. Nah, bahasa negatifnya apa? Orang yang tidak tahajud hidupnya dibiarkan oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah. Hidupnya ngarang sendiri, semaunya sendiri. Nah, baiklah
Alhamdulillah kita bisa belajar banyak tentang sholat tahajud pada hari ini. Kita tutup dengan doa, ya Allah, bimbinglah kami ini semua terus memahami perintah-Mu tentang bangun malam dan sholat tahajud ini. Ya Allah, bangunkanlah kami ini di setiap waktu malam hari. Jangan biarkan kami ini tidur terus-menerus, nggak bangun-bangun di malam hari. Karena hamba-hamba-Mu yang soleh itu, hamba-hamba-Mu yang cerdas itu adalah manusia-manusia yang bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Ya Allah, jangan biarkan kami hidupnya tidak terarah. Jangan biarkan kami ini hidup tanpa tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sengsara. Jangan sampai. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberi kekuatan lahir dan batin. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memberikan banyak keistimewaan kalau sudah mengerjakan sholat tahajud ini. Ya Allah, kami semua memohon semua doa-doa yang sudah kami sampaikan itu diterima oleh Engkau. Dan doa-doa yang sudah kami sampaikan tersebut semuanya dikabulkan oleh Engkau. Ya Allah, kami menunggu terkabulnya doa-doa kami tersebut. Terima kasih para saudara-saudara semua yang telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.